Udah mulai Kak. Iya, iya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aswan. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Alam. Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Alhamdulillah Pak Aswan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita ya Pak Aswan ya. Iya Pak Alam. Oke Pak Aswan, ngomong-ngomong kalau boleh saya tahu apa yang bisa kita diskusikan pada hari ini Pak Aswan? Begini Pak Alam. Dalam saya kan sebagai wali kelas nih. Dalam keseharian ini ada beberapa anak saya itu yang apa ya? Dikatakan kurang tertib lah gitu Pak Alam. Kurang tertib, terus apa namanya? Ada juga permasalahan-permasalahan gitu kan, sudah sering dipanggil oleh guru BK, sudah juga saya sering juga memanggilnya untuk memperbaiki perilakunya, tapi kok sampai hari ini kok masih belum ada perubahan gitu Pak Alam. Jadi saya ini merasa gimana ya, merasa ada perasaan ya ada yang ganjel gitu loh. Kok anak-anak saya ini kok masih beberapa ini kurang tertib gitu Pak Alam. Oh gitu Pak Aswan ya. Ya, Kalau boleh saya tahu, ini Pak Aswan ini ngajar kelas berapa sekarang ya? saya sekarang kelas 7 Pak Alam. Kelas 7 Kelas ya? 7 ya, Kelas 7H. Berarti itu peralihan ya, peralihan dari SD ke SMP ya kayaknya ya. Iya, betul sekali Pak Alam. Dari SD ke SMP ini masa-masa yang rawan gitu ya. Dari yang kebiasaan-kebiasaannya di SD itu masih sering dilakukan, misalnya mereka itu sering mengganggu temannya dengan mengolok-olok nama orang tuanya gitu kan, sehingga temannya ini jadi marah, kemudian terjadi perkelahian karena saling ngolok-ngolok tadi gitu. Ya. Enggak begitu hiruk pikuknya Pak Aswan ya suasana di kelasnya ya. Iya, itu hampir setiap hari itu terjadi. Iya. Saya memahami sekali itu Pak Aswan. Jadi gimana ya? Ya namanya kita sebagai seorang guru gitu kan, di samping kita menyampaikan materi pelajaran sesuai yang kita ambil, kita juga berkewajiban untuk mendidik dalam artian membina karakternya ya Pak Aswan ya, gitu ya. Iya Pak Alam. Sekarang kalau menurut Pak Aswan gitu kan, sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang tidak tertib yang Pak Aswan temukan itu yang bagaimana Pak Aswan di kelas itu Pak Aswan? Ya itu tadi yang pertama kan, tadi yang sudah saya contohkan tadi, sering mengganggu temannya gitu, dengan sering menyebutkan nama orang tuanya itu dijadikan bahan olok-olokan gitu kan. Kemudian dengan bahan olok-olok itu jadi perkelahian. Tuh. Itu salah satunya. Kemudian banyak juga ini ya selain mengolok tadi ya saling ganggu juga. Terus ganggu selain olok-olok tadi juga mengganggu teman yang lain gitu. Teman-teman yang fisiknya kecil gitu ya, agak dibully gitu. Dibully sama teman-teman yang fisiknya lebih besar gitu. Iya. Jadi seharusnya tidak demikian ya Pak Aswan ya. Iya. Sekarang menurut Pak Aswan siswa itu yang tertib, mungkin yang sesuai dengan yang diharapkan itu siswa yang bagaimana Pak Aswan? Ya dari yang menurut saya siswa yang tertib itu kan pertama kan di kelas kami kan sudah punya keyakinan kelas gitu ya, kesepakatan kelas. Di situ ada disebutkan kerukunan gitu kan. Ya rukun antar sesama siswa, antar sesama teman gitu kan, tidak saling mengganggu, tidak berkelahi gitu. Terus selain keyakinan kelas juga
ada tata tertib sekolah yang harus di apa dipatuhi gitu. Nah, menurut saya anak yang tertib itu ya ketika dia menerapkan keyakinan kelas yang sudah mereka 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 yakini, mereka sepakati, dan juga menetapi juga peraturan-peraturan yang ada di sekolah gitu. Begitu kalau menurut saya. Iya. Berarti siswa yang tertib itu adalah siswa yang mentaati aturan, baik aturan ataupun kesepakatan yang sudah ada di kelas maupun keyakinan-keyakinan yang kita pegang di sekolah kita masing-masing ya Pak Aswan, gitu ya kira-kira Pak Aswan. Iya Pak Alam. Oh ya, berarti Pak Aswan sendiri sudah punya kalau saya lihat sudah punya tolok ukur gitu kan untuk siswa yang tertib itu bagaimana. Itu Pak Aswan ya. Iya Pak Alam. Baik Pak Aswan, menurut Pak Aswan, apa yang ingin diterapkan oleh Pak Aswan sendiri dengan adanya situasi siswa yang kurang tertib itu tadi Pak Aswan? Kalau kita kaitkan dengan dengan keyakinan kelas, tata tertib dan lain sebagainya. Dalam artian begini Pak, apa yang ingin Pak Aswan terapkan untuk mengatasi ketidaktertiban anak tadi itu Pak Aswan? Jadi sudah banyak sebenarnya upaya yang sudah saya lakukan gitu kan untuk menertibkan anak-anak ini gitu kan, seperti saya sudah memanggil gitu kan, sudah mencoba berkomunikasi dengan mereka, sudah menasehati gitu kan, terus juga bahkan bekerja sama dengan guru BK gitu. Tapi perilaku itu belum ada perubahan gitu dari mereka, belum ada perubahan. Jadi saya masih belum mendapatkan gitu, formula apa gitu yang cocok untuk mereka ini Pak Alam. Berarti kalau saya lihat Pak Aswan sudah berusaha mendekati secara pribadi, pendekatan yang bisa menyentuh hati Pak Aswan ya. Iya. Sudah baik sekali itu Pak Aswan. Mungkin ada itu kan langkah pertama ya yang sudah diambil dalam artian mencoba mendekati secara personal atau pribadi terhadap anak tersebut, menyentuh hatinya. Mungkin ada langkah-langkah lain kira-kira Pak Aswan yang lebih bisa merubah atau menjadikan anak itu tertib itu Pak Aswan. Menurut saya mungkin yang bisa saya lakukan ke depan gitu, saya ingin lebih lebih perhatian lagi kepada mereka, memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Mungkin saya akan lebih keakraban lagi, mungkin lebih akrab, lebih perhatian lagi, komunikasinya lebih intens lagi gitu kan. Itu menurut saya yang akan coba saya lakukan gitu. Iya. Berarti pendekatan yang sifatnya personal, lebih dari hati ke hati Pak ya. Iya Pak Alam. Iya. Cukup baik sekali itu Pak Aswan. Saya punya keyakinan Pak Aswan memiliki kemampuan untuk itu gitu kan. Kalau saya lihat sudah cukup baik yang Pak Aswan lakukan gitu kan. Kira-kira selain upaya itu masih ada upaya lain Pak Aswan? Mungkin yang bisa saya lakukan tadi selain saya akan komunikasi intens dengan murid-murid saya gitu kan, pendekatan secara personal lagi gitu. Mungkin saya akan
bekerja sama dengan ini mungkin dengan wali murid gitu ya, dengan pihak orang tua, saya akan komunikasi lagi yang lebih yang lebih intens juga dengan orang tua. Bagaimana perkembangan mereka di rumah, mungkin perkembangan mereka di sekolah akan saya komunikasikan dengan orang tua. Kalau selama ini saya komunikasi dengan orang tua itu ya masih minim sekali gitu kan, masih minim sekali yang saya lakukan gitu. Ya, oke Pak Aswan, karena waktu kita kelihatannya terbatas ini, saya sudah menangkap bahwa Pak Aswan kelihatannya sudah ada sebuah titik terang untuk membuat siswa Pak Aswan tertib. Seperti yang Pak Aswan tadi lakukan, melakukan pendekatan kepada wali murid, pendekatan kepada anak secara personal lebih daripada hati ke hati gitu kan. Kira-kira ini kapan Pak Aswan akan memulai daripada rencana Pak Aswan tersebut? Secepatnya akan saya laksanakan ya dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini mungkin akan saya laksanakan. Oke. Oh, mungkin yang mana duluan, yang lebih dahulu yang Pak Aswan akan lakukan? Apakah Mungkin ya silakan. yang lebih bisa saya laksanakan terlebih dahulu ini lebih pendekatan ke anaknya ya, karena saya kan bertemu dengan mereka setiap hari gitu kan. Jadi face to face-nya lebih gampang untuk melakukan pendekatan dengan mereka. Kalau dengan orang tua mungkin ya karena berjauhan kan tempatnya mungkin agak lebih terkendala gitu. Ya, gitu Pak Aswan ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat mungkin Pak Aswan akan langsung menerapkan atau melaksanakan dari apa yang Pak Aswan akan lakukan ya. Iya, Kira-kira ya. siapa yang dapat membantu Pak Aswan nanti kira-kira kalau melaksanakan hal tersebut? Tentunya saya akan meminta bantuan dengan guru BK mungkin Pak Alam yang lebih yang lebih berpengalaman dalam hal yang demikian gitu. Oh ya, melibatkan guru BK ya. Ya, Memang kelihatannya mereka spesialisnya kayaknya ya, itu ya. ya. Mereka akan lebih paham bagaimana cara pendekatan-pendekatannya. Oke, Pak Aswan, kalau menurut saya bagus sekali apa yang akan Pak Aswan laksanakan itu. Kemudian Pak Aswan, kira-kira dari yang telah kita diskusikan ini, apa yang dapat Pak Aswan ambil atau dapatkan kira-kira? Saya sangat senang sekali ya dengan dengan apa yang Pak Alam sampaikan kepada saya. Jadi saya bisa menggali teknik-teknik baru gitu, teknik-teknik baru, cara-cara baru yang bisa saya terapkan kepada murid-murid saya. Mudah-mudahan ini nanti akan ada hasil yang lebih baik untuk murid-murid saya gitu. Amin, amin ya, ya Pak Aswan. Ya, saya mengucapkan syukur juga karena ternyata diskusi kita hari ini sudah membuat mungkin Pak Aswan menemukan sebuah langkah-langkah atau pendekatan-pendekatan untuk menertibkan siswa di kelasnya gitu kan. Tentunya ini Pak Aswan perlu diaplikasikan atau dilaksanakan mungkin kalau bisa, ini saya penasaran nih gimana hasilnya. Minggu depan mungkin kita bisa berdiskusi, berbincang lagi Pak Aswan. Saya penasaran sekali nih dengan hasil apa yang dilakukan Pak Aswan nanti gimana nih hasilnya gitu kan. Mudah-mudahan saya berdoa ini menjadi sebuah solusi yang begitu bagus Pak Aswan gitu. Iya, 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 Pak Alam. Siap ya, kita bisa bertemu lagi minggu depan. Oke. Oke Pak Aswan, saya ucapkan terima kasih karena Pak Aswan sudah percaya kepada saya untuk berbagi sebuah pemikiran, sebuah keluh kesah dan sebagainya. Semoga ini bermanfaat untuk Pak Aswan dan juga untuk saya pribadi. Pak Aswan, terima kasih Pak Aswan ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Alam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga Pak Aswan.
Bagaimana ini kabarnya? Sehat kan? Ya. Alhamdulillah Pak Aswan, saya sehat Iya, sekali malam ini. Kayaknya alhamdulillah bugar sama. nih, kebetulan tadi baru sudah main bulu tangkis ini. Iya, sama saya juga alhamdulillah sehat. Jadi kita sama-sama sehat. Pak Amin. Alam, eh, dari pertemuan kita malam hari ini, apa sih yang bisa diceritakan eh, pada saat ini? Begini Pak Aswan, Ya, jadi ah, dalam proses pembelajaran sehari-hari, dalam beberapa waktu terakhir ini, khususnya saya merasa ini kurang fokus dalam artian mungkin dengan di samping tugas saya sebagai guru, tugas utama mengajar gitu kan, mungkin ada tugas-tugas tambahan yang lain, baik di sekolah maupun di masyarakat, itu kayaknya sangat menyita pikiran dan perhatian saya, sehingga terkadang saya dalam sebuah proses pembelajaran itu agak sedikit kurang fokus. Ini akhirnya saya berpikir, aduh gimana nih jalan keluarnya gitu kan. Makanya saya mencoba menghubungi Pak Aswan nih, gimana siapa iya, tahu nih bisa memberi inspirasi bagi saya untuk mengatasi apa yang saya rasakan saat ini, Pak Aswan. iya oke. Jadi bisa saya tangkap ya. Jadi Pak Alam eh, kurang fokus ya, kurang fokus dalam kegiatan atau dalam melaksanakan tugas karena banyak tugas tambahan gitu ya. Tugas sebagai guru, tugas sebagai orang tua gitu ya. Nah, dari dari kegiatan kita ini apa sih yang ingin Pak Alam dapatkan dari percakapan kita malam ini apa sih yang ingin Pak Alam dapatkan? Mungkin yang ingin saya dapatkan Pak Aswan sederhana aja gitu kan. Mungkin Ya, saya bisa mencari kiat-kiatnya gitu. Kiat-kiatnya ya, gimana supaya saya bisa fokus di tengah-tengah berbagai kesibukan atau tugas yang saya rasakan saat ini Pak Aswan. Mungkin itu ada mungkin kiat-kiat ataupun apa gitu kan. Saya sangat berharap sekali pada malam ya, hari ini dapat ah, dapat saya ya, peroleh Pak Aswan. ya saya paham. Eh, menurut Pak Alam sendiri kondisi ideal untuk fokus itu yang seperti apa? Kalau kita menurut Pak Alam sendiri kalau kondisi ideal itu seperti apa Pak Alam? Untuk fokus ya Pak ya. Ya untuk kita fokus tuh menurut Pak Alam itu seperti apa? Jadi mungkin fokus menurut saya tuh gini Pak Swan. Kita sedang mengajar gitu kan. Ya, Kita sedang mengajar dengan materi A gitu kan. Kita itu bisa menghadirkan secara penuh pikiran kita gitu kan. Pikiran kita, tenaga kita, ya, kemudian mungkin waktu kita tercurah semuanya ke sebuah proses pembelajaran yang sedang kita lakukan, baik terhadap materinya, mungkin terhadap metodenya, ataupun terhadap segala situasi ataupun pengelolaan kelas yang kita lakukan gitu, apalagi dengan berbagai macam minat siswa yang berbeda, kemudian kesiapan belajarnya, kemudian profil belajar yang berbeda-beda. Kalau saya fokus itu, saya merasa bisa menghadirkan seluruh dari potensi saya itu pada situasi ya, itu, gitu Pak Swan. iya, iya, Ya. iya. Jadi menurut Pak Alam fokus itu bisa mencurahkan ya Pak Alam ya segala pikiran Pak Alam dalam satu pembelajaran gitu ya Pak Alam ya. Iya benar-benar. Nah, kira-kira Pak Alam apa sih menyebabkan hal itu terjadi gitu Pak Alam? Kok Pak Alam ini bisa tidak fokus itu apa kira-kira Pak Alam? Ya itu tadi Pak Swan, kelihatannya karena banyaknya ini beban yang bukan beban ya, sebuah sebuah tugas yang harus diselesaikan gitu kan. Diselesaikan mungkin dalam situasi yang bersamaan, dalam suasana yang sama gitu kan. Nah, itu mungkin itu permasalahannya Pak. Iya, iya. Nah, Pak Alam, bagaimana nanti Pak Alam ketika Pak Alam
melakukan supaya Pak Alam ini bisa fokus, bagaimana ini? Apa yang akan Pak Alam lakukan? Waduh, ini saya coba berpikir dulu Pak Aswan ya. Iya. Jadi supaya bisa fokus, mungkin gini Pak Aswan, Ah, Pak, mungkin saya harus ini ya, harus menata diri mungkin. Menata diri mungkin dengan apa ya? Menata diri kembali apa? Kembali menata suasana hati mungkin supaya bisa apa? Bahwa semua ini memang tanggung jawab saya gitu kan. Berarti saya harus menempatkan segala sesuatunya itu pada porsinya gitu. Kalau sedang mengajar ya mungkin saya harus fokus untuk mengajar walaupun ada berbagai apa berbagai gangguan-gangguan pikiran dari apa dari tugas yang lain gitu kan. Mungkin menata ya, menata diri atau apa ya? Memanajemen diri lah gitu. Mungkin gitu Pak Hasan. iya. Eh, jadi Pak Alam akan menata diri, Pak Alam ya, menata diri, terus suasana hatinya gitu ya, dan juga menempatkan pekerjaan sesuai porsinya gitu Pak Alam. Iya, betul betul Ya. Pak. Terus kemungkinannya gimana Pak Alam? Kemungkinan keberhasilan dari apa yang akan Pak Alam lakukan itu kira-kira seperti apa Pak Alam? Seberapa kemungkinan keberhasilan itu? Iya, ya ini baru sebuah kemungkinan Pak Aswan ya. Saya Ya, juga dalam artian itu dengan situasi ini belum melaksanakan itu. Tapi mungkin saya punya keyakinan dengan saya menata diri nanti, menata hati, kemudian mungkin ya membuat skala prioritas sekalian ya, Pak Aswan, membuat skala prioritas mana yang apa, mana yang harus didahulukan, mana yang harus kita apa, kita tunda dulu dan lain sebagainya. Mungkin ya dalam waktu dekat saya akan bisa mengatasi ketidakfokusan saya ini Pak San begitu. iya. Baik Pak Alam, karena waktu kita tidak banyak ini. Jadi kira-kira kemungkinan yang mana dulu yang akan Pak Alam laksanakan ke depan gitu? Kira-kira yang mana dulu yang akan dilaksanakan? Mungkin kelihatannya ini nih, mungkin ini menata hati dan diri dulu nih. Kalau menata hati mungkin lah langsung aja buat ini, buat catatan atau apa ya, atau sejenis inilah program yang mana yang skala prioritas, yang mana yang apa yang harus kita tunda dulu gitu. Oke, Itu ya. mungkin seperti itu Pak Swan. Nah, jadi membuat skala prioritas Pak Alam ya. Iya. Kapan kira-kira Pak Alam? Kapan itu akan dilaksanakan? Ya secepatnya Pak Swan. Secepatnya ya mungkin ya mulai dari setelah saya diskusi sama Pak Aswan nih saya coba refleksi diri nih, coba merenung, kemudian mungkin setelah saya ibadah, kebetulan saya muslim, mungkin setelah saya sholat nanti saya coba berdoa, coba menenangkan pikiran, kemudian mencoba untuk memfokuskan pikiran saya sehingga tidak terlalu melebar gitu, sehingga bisa fokus pada apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu, mana yang harus ditunda, mana yang prioritas utama, mana yang harus bisa kita penting dulu untuk melakukannya Pak, gitu Pak. Iya Pak Alam. Baik Pak Alam, sepertinya saya sudah melihat Pak Alam sudah menemukan apa yang menjadi topik dari pembicaraan kita tadi. Nah, sekarang apa sih yang dapat Pak Alam refleksikan dari percakapan kita selama berapa ini? 10 menit atau 15 menit ini? Kira-kira apa Pak Alam? Jadi setelah percakapan ini Pak Aswan, saya ada sebuah perasaan lega gitu kan. Walaupun sebenarnya permasalahan itu atau solusi itu ada pada diri saya sendiri. Cuman karena Pak Aswan mencoba menggalinya gitu kan, sehingga muncul gitu kan. Selama ini nggak terpikir oleh saya gitu kan.
Jadi yang saya dapatkan ada sebuah rasa lega, rasa senang, kemudian ada solusi yang yang akan segera saya lakukan untuk mengatasi apa yang saya rasakan saat ini, Pak Aswan, itu yang saya rasakan gitu. Wah, ya mantap sekali Pak Alam. Kalau gitu minggu depan mungkin kita bisa ketemu lagi Pak Alam ya. Insya Allah, Pak Aswan. Ngobrol-ngobrol lagi kan kita melihat perkembangan dari apa yang sudah kita bicarakan ini dan apa yang akan Pak Alam lakukan beberapa waktu ke depan itu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Alam. Insya Allah Pak Aswan. Semoga ini Pak Aswan, semoga ini berhasil ya Pak Aswan. Saya juga berterima kasih dengan Pak Aswan karena sudah mau mendengarkan curhatan saya, sehingga saya juga terbuka jalan pikiran saya akhirnya gitu kan. Padahal sebenarnya solusinya ada pada diri saya sendiri. Tapi karena bantuan Pak Aswan untuk menggugah itu ya alhamdulillah saya merasakan ada sebuah kelegaan. Sekarang insya Allah mungkin minggu depan saya akan temui Pak Aswan lagi untuk kita berbincang-bincang berdiskusi bagaimana perkembangan dengan diri saya Pak Aswan gitu. Ya, jadi mungkin cukup Pak Alam ya. Cukup ya percakapan kita pada malam hari ini. Iya Pak Aswan, terima kasih Pak Aswan. Iya. Nanti kita bisa temu lagi di lain waktu atau di pertemuan berikutnya. Selamat malam Pak Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.